Oke guys, kali ini gue bakal kasih tutorial cara penggunaan Makarijo. Makarijo ini gue dapat di toko kosmetik dengan harga 25.000. Dan ini isi dalamnya yang berwarna pink ini adalah step 1. Dan yang warna putih ini adalah step yang kedua. Jangan sampai ketukar ya guys. Jadi di dalamnya ini ada dua, step 1 dan step 2. Sebelum memulai menggunakan makarijo, kalian diwajibkan harus mencuci rambut dengan cara dikeramas lalu dikeringkan sampai benar-benar kering, baru kita bisa masuk ke step 1 penggunaan makarizo. Oke guys, untuk step pertamanya kita harus pakai yang step 1 ini. Jangan langsung ke step 2 karena anjurannya kita harus menggunakan step 1 terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita buka step 1. Kita gunakan sepenuhnya ya. Oke, ini aromanya mantep banget, agak menyengat. Oke, kalau sudah nih seperti ini bentuknya. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Jangan lupa gunakan sarung tangan supaya tidak menyebabkan iritasi di tangan kita. Oke, ini before-nya ya. Kondisi rambutnya keriting banget. Sip, kita lanjut. Kalau bisa ngerjainnya jangan sendiri guys, sama rekan atau pacar atau istri. Kalau sendiri kita repot bagian belakangnya. Ini kita pakai step 1 dulu ya. Step 1 kita pakai sampai merata bagian-bagian rambut sampai ke dalam. Nah, biar lebih merata pakai sisir supaya makarizonya ini bisa masuk ke bagian dalam-dalam rambut. Agak lengket ya. Nah, ini yang susah kalau kita sendiri di bagian belakangnya ini. Agak susah. Jadi kita harus berdua penggunaannya. Bagian pinggir-pinggirnya juga jangan lupa harus diisi. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk bagian belahan rambut ini harus kita tentukan. Karena kalau tidak ditentukan belahan rambut, nanti ini akan jadinya begini nih. Nah, yang udah kita tentukan ini akan permanen, yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Ya, jadi nggak boleh acak-acakan bagian belahan rambut, harus pada jalurnya ya. Harus benar-benar sampai merata ya guys. Kalau nggak rata nanti hasilnya ada yang lurus, ada yang masih belok. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, prosesnya yang panjang. Kalau masih kurang tambah lagi.
kalau dilihat memang sudah rata guys, tapi ini masih banyak area-area yang harus dimasukin Makarizo. Oke, untuk step 1 kita sudah selesai meratakan di seluruh bagian rambut. Saya ingatkan sekali lagi ya, untuk garis belahan rambut ini harus kita atur dari sekarang ya. Nggak boleh di step 2 karena nanti udah berbentuk seperti ini. Dan juga bagian-bagian ini, bagian kanan, atas harus ditata mulai dari sekarang. Oke, ini udah mulai rata. Tinggal kita tunggu. Kalau step satunya sudah selesai merata, tinggal kita tunggu selama 30 menit. 30 menit kita dalam posisi seperti ini. Oke. Oke guys, karena udah 30 menit tadi di step 1, barusan gua habis ngebilas. Ngebilasnya nggak boleh pakai sampo ya. Harus air saja. Dan ini hasil dari step 1 udah mulai kelihatan, nah, agak lurus. Bisa jatuh ya. Ingat ya, ngebilasnya nggak boleh pakai sampo. Harus pakai air aja, air yang mengalir kalau bisa dari pakai selang. Jadi enak. Hasilnya udah mulai kelihatan dari step 1. Jangan di skip videonya ya, biar stepnya sama seperti gua dan juga hasilnya bisa sama. Karena kalau stepnya beda-beda, hasilnya bisa beda juga. Oke, kita lanjut ke step 2. Oke guys, kita lanjut ke step 2 ya. Dan untuk kalian yang masih menggunakan tempat yang sama yang tadi dipakai di step 1, sisir maupun wadah, ini harus kalian cuci dulu ya, supaya tidak bercampur antara Makarijo step 1 dengan Makarijo step 2. Jadi ini udah saya cuci dan saya bisa langsung tuang Makarijo step 2 ke wadahnya. Ini bisa kita gunakan semua juga ya untuk step 2 nya. Untuk teksturnya nggak beda jauh dengan step 1, cuman dia mungkin agak bening sedikit, agak encer sedikit. Kita boleh pakai semua. Oke, udah cukup. Ini Makarijo step 2. Teksturnya agak sedikit lebih cair dibandingkan yang tadi, agak sedikit bening. Oke, lanjut terus. Oke, ini hasil perataan dari Makarijo step 2. Dan sekarang kita tinggal tunggu step 2 ini meresap ke dalam rambut selama kurang lebih 15 menit. Oke guys, ini udah 15 menit. Sekarang gue mau bilas. Bilasnya menggunakan kondisioner. Anjurannya kita harus membilas menggunakan kondisioner. Di step 2 ini ingat ya, nggak boleh pakai sampo. Kita ngebilasnya harus menggunakan kondisioner, bukan sampo ya. Oke. Oke guys, gue baru selesai ngebilas pakai kondisioner. Kenapa gue nggak langsung keringin pakai hair dryer? Karena supaya dia nggak acak-acakan dulu, langsung ditata sesuai pada posisinya dan biarkan kering. Kalau perlu dikeringkan menggunakan kipas angin saja, jangan menggunakan hair dryer atau diaduk, biar kering sendiri aja pakai kipas angin ya. Kita tunggu hasilnya. Dan inilah hasilnya guys. Setelah step 1, step 2, alhamdulillah akhirnya rambut saya sudah mulai lurus.
Jatuh banget guys. Wah. Padahal sebelumnya seperti ini. Dan sekarang seperti ini guys. Buat kalian yang mau mencoba, tetap semangat. Jangan lupa step by stepnya harus diikuti dengan benar. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. See you.